Semangat pagi sahabat QB Leadership Center, apa kabar? Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat, dan tetap optimis. Dan bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya lancar dan berkah. Kali ini saya akan membuat book summary, sebuah buku yang sangat menarik. Judulnya The Storyteller's Secret. From TED speakers to business legends, why some ideas catch on and others don't. Buku ini ditulis oleh Carmine Gallo. Storytelling atau mendongeng adalah membingkai sebuah ide dalam suatu narasi yang menginspirasi. Buku Storyteller's Secret adalah tentang cerita dan narasi yang dibangun untuk membangun karir, untuk membangun perusahaan, untuk mengajukan ide-ide pada investor, dan untuk membawa mimpi dan imajinasi menjadi sebuah kenyataan. Saat Anda mempromosikan produk atau layanan, Anda bercerita, melakukan storytelling kepada calon pelanggan Anda. Saat Anda mengajar di kelas, Anda pun melakukan storytelling. Saat Anda presentasi, Anda melakukan storytelling. Saat Anda diinterview untuk suatu pekerjaan, ketika pewawancara menanyakan latar belakang Anda melakukan storytelling. Ketika Anda menulis email, menulis blog, mengisi Facebook, Instagram, Anda melakukan storytelling. Ada cerita yang biasa, ada cerita yang bagus, dan ada cerita yang transformatif. Yaitu cerita yang membangun trust dan menginspirasi audiens Anda untuk bermimpi lebih besar. Mereka yang mempunyai kemampuan storytelling dapat memberikan pengaruh yang sangat besar kepada orang lain. Menurut Uri Hesson, neuroscientist dari Princeton University, seseorang yang menyampaikan cerita dengan memikat sebenarnya dapat menanamkan ide, pemikiran, dan emosi ke dalam otak audiensnya. Ya. Seni bercerita adalah senjata yang sangat ampuh di era pertarungan ide seperti saat ini. Belajarlah untuk bercerita, dan hidup Anda dan hidup mereka yang Anda sentuh akan bertransformasi secara signifikan. Buku The Storyteller's Secret menampilkan lebih dari 50 orang storytellers yang sangat berpengaruh. Dibagi di dalam 5 kategori, yaitu storytellers who ignite our inner fire, storytellers who educate, storytellers who simplify, storytellers who motivate, dan storytellers who launch movements. Dengan mempelajari Storyteller's Secret dan bagaimana bekerjanya, Anda bisa menerapkannya dalam berbagai jenis komunikasi, baik itu public speaking, presentasi, marketing, menjual ide, ya. Dan 10 tahun yang akan datang, kemampuan Anda untuk bercerita secara persuasif akan menjadi faktor penentu yang membantu Anda untuk merealisasikan mimpi-mimpi Anda. Saya akan mulai dengan bagian pertama, storytellers who ignite our inner fire. Seorang laki-laki dibesarkan dalam kemiskinan oleh a single mother yang berjuang dengan alkoholisme dan rentan terhadap kekerasan. Dia mendapatkan ketenaran dan keberuntungan dan menjadi milioner dalam usia 20-an. Keberuntungan tersebut berakhir dan dia bangkrut. Dia terpaksa tinggal di apartemen yang sempit, ya, dan mencuci piring di bathtub. Orang itu kemudian berhasil mendapatkan kejayaannya kembali. Kini dia menikmati royalti dari buku-buku dan videonya, dan dia mendapatkan retainer senilai $1 juta per tahun
Dia menjadi penasehat para raja, para ratu, presiden, perdana menteri, selebritas, dan para pemimpin bisnis. Dia tidak lagi tinggal di apartemen sempit, melainkan tinggal di sebuah resort yang luasnya 30 are di utara Fiji. Dan dia adalah Tony Robbins, motivational guru. Dan dia menganggil dirinya adalah the hunter of human happiness. Dia juga adalah salah satu public speaker yang paling sukses masa kini. Video TEDx-nya telah disaksikan, semalam saya cek lagi, oleh 29 juta viewers lebih, ya, dan menjadikannya top 10 talks dalam sejarah TED. Nah, dia melakukan seminar maraton 50 jam, ya, dengan penuh passion, penuh semangat, penuh energi, dan seminar ini telah dihadiri oleh 4 juta orang. 50 juta orang telah membeli buku dan audionya. Tetapi masa kecilnya tidak seperti itu. Ada 2 peristiwa yang sangat mempengaruhi hidupnya. Yang pertama, Robbins menulis artikel olahraga untuk high school yearbook. Nah, dalam rangka menulis artikel itu, dia mewawancarai pembawa berita olahraga yang legendaris, namanya Howard Cosell. Howard Cosell ini memberikan nasihat kepada Tony Robbins. Nasihatnya adalah Anda harus belajar untuk menguasai seni komunikasi sehingga bisa menyedot perhatian banyak orang. Robbins mengikuti nasihat itu, dia mempelajari. Dan dia mempraktekannya ketika dia berkampanye untuk menjadi presiden dari student body. Ya, pidatonya membuat dia menang. Dan teman sekelasnya yang hadir pada pidato tersebut menceritakan bahwa Tony Robbins berbicara dari hati. Dia bercerita tentang perjuangannya dalam proses tumbuh menjadi dewasa. Sangat menyentuh, sangat menarik, dan sangat menginspirasi. Dia bercerita pada usia 11. Keluarganya tidak punya cukup uang, begitu miskin, tidak punya cukup uang untuk menghadirkan makanan dalam Thanksgiving. Seseorang mengetuk pintunya dan meninggalkan makanan untuk mereka. Peristiwa itu sangat menyentuh. Tony Robbins merasa bahwa ada seseorang yang begitu peduli, seseorang yang tidak dia kenal. Berbekal cerita itu, berbekal pengalaman itu, Tony Robbins kemudian mempunyai mimpi bahwa suatu saat dia akan membangun kegiatan charity dan dia akan membagikan makanan itu kepada sebanyak mungkin orang pada acara Thanksgiving. Robbins menyadari dengan berbagi pengalaman pribadi, dia bisa membangun hubungan emosi yang erat, yang mendalam dengan audiensnya. Orang yang mengalami penderitaan, perjuangan, kesedihan, dan diberdayakan oleh pengalaman tersebut. Ketika mereka mempunyai keberanian untuk menyambut cerita masa lalunya dan merangkai cerita masa depannya. Saya selalu bilang, ubah cerita Anda, ubah hidup Anda. Sebab seperti apapun cerita Anda akan menjadi pembentuk hidup Anda, kata Tony Robbins. Robbins berpendapat banyak orang kecanduan untuk menghidupkan kembali cerita-cerita mereka tentang rasa sakit sampai memenjara orang tersebut dan mencegah mereka untuk mencapai potensi terbaik mereka. Kehausan untuk menuliskan cerita barulah yang mendorong mereka untuk mengatasi segala situasi dan keterbatasan mereka. Hampir semua orang yang telah melakukan hasil yang signifikan dan membanggakan dalam hidupnya harus melalui rintangan-rintangan, cerita diri yang membatasi. Mereka harus menemukan sesuatu yang sangat diinginkan, yang memotivasi dia untuk berubah. Keinginan keras itu seringkali datangnya dari cerita frustasi atau kepahitan dan passion.
menemukan titik itu, titik yang akan menyalakan diri kita, segenap emosi kita, segenap passion kita adalah bagaimana Anda membantu seseorang untuk bersemangat untuk berubah. The Storyteller Secret dari bagian ini. Cerita memiliki kekuatan untuk membentuk hidup kita dan hidup para pendengar cerita kita. Pengalaman pribadi kita, cerita yang pernah kita lalui, membentuk kita saat ini. Cerita tentang mengatasi rintangan, membentuk busur yang dramatik pada naratif yang kita sampaikan kepada dunia. Storyteller yang menginspirasi tidak menyangkal, tidak menyembunyikan masa-masa sulit dalam busurnya. Malah dia menyambut setiap langkah sebagai peluang untuk bertransformasi, tumbuh dan membangun hubungan emosional yang dalam dan berarti dengan audiensnya. Berikutnya adalah bagian kedua, storytellers who educate. Pada usia 9 tahun, sebuah peristiwa mengubah kehidupan Bryan Stevenson dan memantapkan langkahnya untuk menjadi pengacara HAM yang terkemuka. Ketika sedang bermain dengan sepupu-sepupunya, neneknya memandang dengan tajam kepada Bryan dari kejauhan. Lalu neneknya itu berkata, "Bryan." Dia mengajak Bryan untuk keluar ke tempat yang sepi di mana mereka mempunyai privacy. Kemudian neneknya itu berkata kepada Bryan, "Bryan, saya akan mengatakan sesuatu, tapi jangan bilang kepada siapa-siapa tentang apa yang saya ingin katakan." Lalu neneknya bilang, "Bryan, saya telah memperhatikan kamu cukup lama. Dan saya melihat kamu sangat spesial. Dan kamu bisa melakukan apa saja yang ingin kamu lakukan. Tapi saya ingin Anda berjanji untuk 3 hal ini. Yang pertama, sayangi ibumu. Yang kedua, lakukan apa yang benar, termasuk ketika melakukan hal yang benar itu sangat sulit. Dan yang ketiga, jangan minum alkohol. Jadi permintaan jangan minum alkohol itu dilatar belakangi oleh banyak anggota keluarga dari nenek ini yang hidupnya berantakan karena kecanduan alkohol. 5 tahun kemudian, janji Bryan ini diuji. Suatu hari, kakaknya pulang membawa 6 kotak bir. Nggak tahu dari mana. Lalu dia mengajak Bryan dan adik perempuannya untuk jalan-jalan ke hutan. Mereka bermain, bergembira. Lalu mereka berhenti, lalu kakaknya mulai meneguk bir. Habis itu dia memberikan kepada adiknya. Adiknya juga meneguk bir. Habis itu dia ngajak Bryan untuk minum juga. Lalu Bryan bilang, "Enggak deh, kamu aja." "Ayolah Bryan, biasanya kamu kompak. Biasanya kamu melakukan apa yang kita lakukan." Lalu Bryan bilang, enggak deh, kamu aja. Lalu kakaknya itu memandang Bryan. "Kamu kenapa sih?" Terus dia bilang, "Oh, kamu pasti masih terikat sama apa yang dikatakan oleh nenek ya?" Terus Bryan bilang, "Kamu ngomongin apa sih?" "Ah, kamu, nenek itu bilang kepada masing-masing cucunya bahwa mereka spesial." Bryan kaget, dia agak kecewa. Tetapi sampai saat itu ketika dia bicara di depan TED pada usia 52 tahun, dia setetes pun tidak pernah minum alkohol. Dan dia menceritakan itu bukan karena itu sesuatu tindakan yang mulia, tetapi dia menceritakan itu untuk menunjukkan betapa kuatnya sebuah identitas. Stevenson menceritakan hal itu di depan TED Audience pada tahun 2013 dan mendapatkan standing ovation yang terpanjang dalam 30 tahun sejarah TED. Dan Stevenson harus meninggalkan
acara itu segera setelah dia selesai bicara karena dia harus menghadiri sebuah sidang Mahkamah Agung atau Supreme Court. Ternyata para audiens TED itu tanpa diminta dia mengumpulkan uang di antara mereka dan mendonasikan uang sejumlah $1 juta kepada yayasan yang dipimpin oleh Bryan Stevenson, yaitu Equal Justice Initiative. Stevenson menyadari bahwa apabila audiens tidak nyambung dengan dia di awal dari pembicaraan dan ketika audiens tidak menyukainya, akan sulit bagi dia untuk meyakinkan audiensnya untuk mempengaruhi mereka untuk setuju dengan sudut pandangnya. Semua orang punya nenek dan cerita nenek di awal memudahkan dia untuk nyambung, untuk terhubung dengan para audiensnya. Storyteller's Tool, ya. Stevenson mewakili narapidana yang sangat dibenci di Alabama. Dia berpendapat bahwa di banyak kasus para penerima hukuman mati itu disalahpahami di pengadilan atau dihukum secara tidak adil karena mereka berkulit hitam dan miskin. Kerja keras Stevenson telah memberikan hasil di mana 78 penerima hukuman mati di Alabama dibatalkan. Kata Stevenson, Anda harus memudahkan audiens Anda untuk nyambung dengan Anda dan dengan apa yang Anda katakan. Anda harus membuat audiens Anda percaya dengan Anda. Apabila Anda memulai cerita Anda dengan sesuatu yang sulit dimengerti, maka akan sulit membuat audiens Anda untuk terlibat. Stevenson sering cerita mengenai anggota keluarga karena kebanyakan audiensnya punya keluarga yang rentan dan penuh dengan perjuangan. Dan naratif tersebut dirancang untuk membantu audiens memahami isunya. Naratif memainkan peranan yang sangat penting di dalam komunikasi yang efektif. Stevenson mengedukasi audiensnya juga dengan fakta dan data. Tetapi prosentase cerita porsinya lebih besar dalam keseluruhan konten. Ya, rupanya kebanyakan pemimpin bisnis yang sukses juga begitu. Pada tahun 1984, Dr. Walter Fisher mengajukan teori dan teori ini dikonfirmasi melalui teknik brain scanning yang canggih. Ya. Teori dia adalah manusia sejatinya adalah storyteller. Artinya, kita mengerti dan menginterpretasikan pengalaman hidup sebagai naratif yang berkelanjutan. Cerita yang ada konfliknya, ada berbagai karakter, dan ada awal, ada tengah, dan ada ujungnya yang merupakan kesimpulan yang jelas. Fisher menyimpulkan bahwa manusia lebih nyambung dengan cerita dibandingkan dengan data-data yang setumpuk. Persuasi yang efektif tergantung pada penyampaian cerita yang menarik. Apabila kita bisa menyampaikan ide kita dalam bentuk narasi, akan membuat audiens mengerti dunia kita dengan lebih baik dan akan membuat menarik mereka untuk mendukung sudut pandang kita. Dalam sharing 18 menit di TED yang mendapatkan standing ovations paling lama dan kemudian mendorong para audiensnya untuk mengumpulkan $1 juta untuk didonasikan kepada yayasan yang didukung oleh Stevenson itu, 65% dari 18 menit itu terdiri dari cerita yang membangkitkan emosi. Ada 3 cerita yang cerita personal ya yang dia share di situ. 25%-nya fakta dan data. 10%-nya informasi yang ditujukan untuk meningkatkan kredibilitas. Nah, dari 65% cerita ada 3 cerita yang dia sampaikan. Cerita yang pertama, 5 menit pertama adalah cerita nenek tadi
ya, pesan dari nenek tadi. Di situ dia menekankan pentingnya sebuah identitas. Lalu dilanjutkan dengan data untuk mendukung tesisnya bahwa meskipun dia beruntung, ada banyak African American laki-laki yang tidak seberuntung dia. Amerika sekarang berbeda dengan Amerika 40 tahun yang lalu. Tahun 1972 ada 300.000 orang di penjara. Sekarang 2,5 juta. 1 dari 3 orang laki-laki kulit hitam pada usia 18 sampai 30 tahun ada di penjara, di masa percobaan, atau di pembebasan bersyarat. Sangat signifikan. Stevenson lalu menyisipkan cerita personal yang kedua, yaitu ketika dia bertemu dengan Rosa Parks. Ya, Rosa Parks adalah pejuang human rights, dianggap sebagai ibu dari human rights di Amerika. Rosa Parks bertanya kepada Brian, "Ayo Brian, ceritakan apa sih Equal Justice Initiative itu?" Lalu Stevenson mulai dengan rapnya. "Kami mencoba menantang ketidakadilan. Kami mencoba menolong orang yang telah dihukum secara tidak adil. Kami mencoba untuk menghadapi bias dan diskriminasi dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Kami mencoba untuk menghentikan hidup tanpa hukuman percobaan bagi anak-anak. Kami mencoba untuk melakukan sesuatu tentang hukuman mati. Kami mencoba untuk mengurangi populasi di penjara. Kami mencoba untuk mengakhiri penahanan massal." Terus dia menyampaikan apa yang dicoba dilakukan melalui Equal Justice Initiative itu. Dan ketika dia selesai, Rosa Parks menatap Brian dan berkata, dia berkata, "Itu akan membuatmu lelah, lelah, lelah." Dan saat itulah Miss Carr, teman Rosa Parks, menyongsong tubuh, mendorong tubuhnya ke depan, lalu meletakkan tangannya di kepala Brian Stevenson, dan dia berkata, "Itu sebabnya kamu harus berani, berani, dan berani." Stevenson selalu menambahkan beberapa data lagi untuk menguatkan temanya. Beberapa bukti dari berbagai kasus yang telah berhasil diselesaikannya. Dan diakhiri dengan kisah pribadi yang ketiga, yang terakhir. Sebuah kejadian ketika dia berpapasan dengan seorang kulit hitam yang agak tua yang bertugas sebagai pembersih WC di pengadilan. Dan ketika Brian Stevenson masuk ke ruang pengadilan itu, orang tua itu bertanya kepada Brian, "Kamu sedang apa di sini?" "Oh, saya seorang pengacara, saya sedang memperjuangkan sebuah kasus." Lalu orang tua ini mengikuti Brian dan dia duduk di belakang Brian di ruang sidang pengadilan. Ketika Brian Stevenson sedang mengajukan argumen-argumen dengan bersemangat di depan para hakim. Ketika waktu istirahat tiba, seorang wakil sheriff yang tersinggung kan ada petugas kebersihan ikut masuk ruang sidang, dia lompat lalu dia bertanya kepada orang tua tersebut, "Jimmy, ngapain kamu masuk ke ruang sidang?" Lelaki tua itu kemudian dia menatap kepada wakil sheriff itu. Lalu dia menatap Brian Stevenson, lalu dia bilang, "Saya masuk ruang sidang untuk bilang kepada anak muda ini, tetap berjuang untuk mencapai Tuhan, jangan menyerah. Keep your eyes on the prize. Hold on." Dalam waktu 18 menit, Stevenson menceritakan 3 kisah pribadi, memberi data-data yang relevan, yang mendukung argumennya, dan membuat audiensnya menangis dan berdiri dan bertepuk tangan. Pada tahun 1993, Walter McWilliams keluar dari sel penjara Alabama sebagai manusia yang bebas. Pengadilan banding membatalkan hukumannya setelah saksi-saksi di pengadilan pembunuhan itu menarik kembali kesaksiannya. Setelah mereka mendengar Stevenson menemukan bukti yang menunjukkan bahwa pria itu tidak bersalah.
Pengadilan banding semula enggan memproses pengajuan kasus yang disampaikan oleh Bryan Stevenson. Sampai suatu saat dia memberikan kesempatan kepada Bryan Stevenson untuk sebuah wawancara selama 60 menit. Dan itu mengubah segalanya. Seseorang pengamat yang menemani Stevenson mengenang kejadian itu. Katanya, Bryan hangat ramah seperti biasanya. Tapi dia langsung ke intinya. Dia menceritakan kisah kliennya yang tidak bersalah. Dan manipulasi yang dilakukan oleh jaksa atas kasus ini melalui ketidakakuratan data dan tendensi rasial. Bryan membangun cerita yang memukau. Setelah dia selesai, hakim berkata, jika setengah saja dari apa yang Anda katakan kepada saya itu ternyata benar, Alabama bisa jatuh dalam beberapa hari. Penulis menanyakan kepada Stevenson, berapa besar dari sukses Anda itu dipengaruhi oleh storytelling yang efektif? Jawaban Stevenson, hampir semuanya. Banyak sekali asumsi yang telah menyebabkan klien saya dibenci. Tugas saya adalah mengcounter narasi yang telah berkembang sekian lama dan itu dilakukan melalui komunikasi yang efektif. Anda membutuhkan data, fakta, dan analisa untuk mematahkan sebuah argumentasi. Tetapi Anda juga butuh narasi untuk membuat orang merasa cukup nyaman dan cukup peduli tentang komunitas yang Anda dukung, sehingga bersedia berangkat bersama Anda di dalam perjalanan ini. Cerita yang menarik membangkitkan emosi, mempengaruhi kimia otak kita, membuat kita lebih percaya, membuat kita lebih pengertian, dan terbuka terhadap ide-ide baru. Ini menurut neuroscientist Paul Zak. Data mengirimkan informasi. Cerita mengedukasi dengan menambahkan unsur soul, unsur nyawa ke data itu. Dengan demikian, mendorong orang untuk mempertimbangkan kembali keyakinan yang sebelumnya dipegang erat. Seperti sebelumnya, bagian ini ditutup dengan storyteller's secret. Kebanyakan pembicara yang perlu edukasi audiensnya menggunakan sebagian besar presentasi dengan apa yang menurut mereka bisa mempengaruhi pendengarnya, yaitu fakta, angka, dan data. Mereka hanya memberikan sedikit perhatian pada bagaimana cerita bisa menggerakkan orang. Edukator-edukator yang paling inspiring di dunia melakukan sebaliknya, mengalokasikan 65% atau lebih dari konten pada cerita yang membangun rasa percaya dan membangun hubungan emosi yang lebih dalam dengan audiensnya. Ketika mereka sudah terhubung, baru mereka bisa mengedukasi. Bagian ketiga, storytellers who simplify. Richard Branson drop out dari sekolah pada usia 15 tahun. Ia memiliki disleksia, kesulitan membaca. Meskipun sekitar 4-8% anak sekolah memiliki kondisi ini, guru Richard dan teman-temannya tidak memahaminya pada saat itu. Ketika usia 8 tahun, Richard masih belum bisa membaca. Karena semua orang belum tahu apa itu disleksia, ketika murid tidak bisa membaca dan menulis pada usia itu, maka guru berkesimpulan dan menganggapnya bodoh atau malas. Seperti juga storytellers yang lain yang dibahas di buku ini, Richard mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Dia membingkai ulang narasi dari hidupnya. Kan banyak sekali disleksia yang sukses. Ya, contohnya Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Albert Einstein, Walt Disney, mereka semua adalah disleksia, pengidap disleksia.
Dalam suatu wawancara, Richard mengatakan, alasan mengapa ada banyak orang dengan disleksia sukses dalam hidupnya setelah menderita di sekolah, menurut Richard Branson adalah mereka cenderung membuat hal-hal yang rumit menjadi sederhana agar mudah dimengerti. Richard Branson memang sangat sukses. Billionaire founder Virgin Group menginspirasi para pegawainya serta pelanggannya dengan visi customer service dan filantropi. Storytelling yang simple selalu menjadi core dari suksesnya, dimulai dari venture yang pertama. Ketika sekolah di boarding school di Buckingham, England, Richard muda punya ide untuk membuat majalah student. Yang majalah ini mengkampanyekan melawan bullying dan melawan hukuman fisik. Nah, masalahnya dia harus meyakinkan para potential sponsor meskipun belum ada satu versi majalah pun. Dan untuk meyakinkan para sponsor itu dia perlu menghubungi lewat telepon. Dan dia harus menggunakan telepon umum karena dia tidak diperbolehkan menggunakan telepon yang ada di sekolah. Dan untuk menghindari teleponnya diputus oleh operator, maka dia harus merancang semua pembicaraannya dan meyakinkan calon sponsornya itu dalam waktu 5 menit. Dan untuk itu dia harus memikirkannya dengan sangat hati-hati. Dia menemukan karena kebutuhan tadi bahwa storytelling yang persuasif harus confident, jelas, ringkas, serta sederhana. Kompleksitas adalah musuh Anda. Orang bodoh bisa membuat sesuatu menjadi rumit, sulit membuat sesuatu menjadi sederhana, menurut Branson. Disleksia membentuk saya dan gaya komunikasi di Virgin. Virgin menggunakan bahasa awam yang jelas. Bila saya bisa mengerti konsep campaign dengan cepat, artinya campaignnya boleh disetujui dan boleh berjalan. If something can't be explained on the back of an envelope, it's rubbish. Itu kata Richard Branson. Investor awal Google di Sequoia Capital mengatakan, bila entrepreneur tidak bisa menjelaskan ide bisnisnya dalam 10 kata atau kurang, saya tidak tertarik dan tidak akan berinvestasi. Jadi bukan hanya Richard Branson saja. The Storytelling Tool. Brad Godfrey menuliskan business plan Virgin Blue yang sekarang menjadi Virgin Australia di balik coaster gelas birnya. Jadi di balik sebuah tatakan ya, kira-kira tatakan sebesar ini. Branson mendengarkan beer mat pitch dan memberikan dukungan pada ide bisnis Godfrey. Sekarang maskapai Virgin Australia itu yang dimulai dari business plan yang ditulis di atas beer mat tadi adalah maskapai terbesar nomor 2 di Australia. Investor seperti Richard Branson ingin melihat big picture-nya dulu sebelum masuk ke detail. Steve Jobs adalah master dalam hal simplicity dan mengubah presentasi bisnis menjadi sebuah seni. Ya, ketika Jobs mengenalkan suatu produk, dia akan menjelaskannya dalam satu kalimat yang dirancang dengan sempurna atau sebuah headline. Ya, dan dia mengulangi headlines itu di berbagai presentasi, ya, di dalam marketing, materi marketing, sehingga itu nempel di consumernya, nempel di para jurnalis, sehingga mereka pun menggunakan headline yang sama dan menjadi seakan-akan kepanjangan tangan marketing bagi Apple. Nah, tahun 2008, Jobs memperkenalkan notebook, Apple Notebook, atau yang namanya MacBook Air. Dia memperkenalkannya dalam satu kalimat saja. It's the world's thinnest notebook.
dan itu nempel dan itu digunakan oleh para jurnalis, oleh consumer, ya. Dan kita tahu bahwa notebook itu sangat populer, termasuk saya menggunakannya. Contoh yang lain, pada tahun 2001, Steve Jobs tahu bahwa 5 GB storage itu sulit dipahami oleh orang awam. Ya. Jobs membuat satu kalimat untuk menjelaskan cerita yang lengkap. Ya, ketika dia meluncurkan MP3 player Apple yang pertama, yaitu iPod, Jobs menyampaikan, "The iPod is 1000 songs in your pocket." Dalam satu kalimat, Jobs meluncurkan salah satu produk ikonik dalam sebuah tagline yang membuat sejarah bisnis. 1000 songs in your pocket. Menciptakan Twitter-friendly headline, ya. Jadi dalam Twitter kita tahu dibatasi dalam 140 karakter, ya. Jadi Twitter-friendly headline membutuhkan upaya khusus karena Anda harus menutup kerumitan, ya, menampilkannya menjadi sesuatu yang sederhana, mudah dimengerti. Steve Jobs pernah berkata, Anda harus bekerja keras untuk membuat pemikiran Anda jernih dan membuatnya sederhana. Tetapi ini sangat penting karena ketika berhasil, Anda bisa memindahkan gunung. Itu kata Steve Jobs. Jadi, seperti yang lainnya, saya tutup dengan The Storyteller's Secret untuk part ini. Cerita yang hebat dimulai dengan headline yang tajam, menyampaikan pesan utama di balik sebuah ide. Menurut Richard Branson, kekuatan cerita ada pada kemampuannya untuk tidak hanya memberikan informasi dan menyampaikan tantangan, melainkan juga menginspirasi dan membuat perubahan di dunia. Nasihat Branson dalam storytelling sederhana dan ringkas. Katakan apa yang Anda maksudkan dan maksudkan apa yang Anda katakan. Dan sebaiknya katakan itu dalam kata-kata yang ringkas, yang dipilih dengan baik. Say what you mean and mean what you say, and preferably in a few well-chosen words as possible. Bagian ketiga, storytellers who motivate. Ini judulnya A Revolutionary Idea That Took Off on the Back of a Napkin. Suatu hari, pada tahun 1966, 2 orang pria bertemu di bar di Hotel St. Anthony. Seorang businessman Texas namanya Herb Kelleher dan seorang lawyer bernama Rollin King. Keduanya sedang membuat business plan yang ditulis di sebuah tisu, ya, cocktail napkin. Orang yang pertama menggambar segitiga. Di atas segitiga itu dia tulis Dallas. Lalu di bawah sebelah kiri ditulis San Antonio. Dan di bawah di sebelah kanan dia tulis Houston. Visinya sederhana. Untuk membangun maskapai lokal kecil yang menghubungkan 3 kota ini. Business plan yang sketsanya dibuat di belakang napkin di Hotel St. Anthony akan transformasikan hidup jutaan orang Amerika. 1 tahun kemudian, pada 15 Maret 1967, visi mereka terrealisasi melalui Southwest Airlines. Hari ini, napkin itu masih disimpan di balik sebuah kaca di headquarter Southwest Airlines di Dallas. Perusahaannya kini telah menjadi airlines terbesar di dunia, memperkerjakan 46.000 orang dan membawa 100 juta penumpang per tahun dan menghasilkan keuntungan miliaran dolar setiap triwulan, ya. Padahal ini di industri yang mau untung aja susah banget, ya. Kebanyakan airlines nggak untung. Katanya ada orang bilang kalau mau bakar uang paling cepat, buang uang paling cepat, masuklah ke dunia airlines. Tapi Southwest bisa menghasilkan keuntungan triliunan setiap 3 bulan.
Dan Southwest telah mendemokratisasikan udara. Pada tahun 1960 pada tahun 1960 80% orang Amerika tidak pernah terbang, ya, dengan pesawat terbang tentunya. Hanya pebisnis yang kaya saja yang pernah terbang. Tetapi dengan harga tiket yang murah, ya, terima kasih kepada model bisnis Southwest, 90% orang Amerika pernah terbang dengan pesawat terbang. The Storyteller's Tool. Herb Kelleher mengatakan, perlakukan pegawai Anda dengan baik. Dan mereka akan memperlakukan Anda dengan baik. Budaya perusahaan sangat penting di Southwest. Para pesaing bisa membeli aset, ya, pesawat, komputer, apapun. Tetapi mereka tidak bisa membeli budaya Southwest. Ya, komitmen Kelleher adalah sebagai berikut. Pegawai nomor 1, pelanggan nomor 2, baru pemegang saham. Karena dia percaya ketika pegawai terinspirasi, termotivasi, terberdayakan, maka mereka akan mendukung pelanggan dengan sepenuh hati sehingga pelanggan akan setia kepada perusahaan dan menghasilkan keuntungan bagi para pemegang saham. Di berbagai presentasi publik kepada pemegang saham dan kepada pegawai, dia selalu menekankan budaya adalah hal yang selalu menjadi prioritas. Salah satu hal yang dilakukannya adalah memberikan perhatian kepada pegawai sebagai manusia seutuhnya, ya, bukan hanya sebagai pekerja. Setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup pegawainya, baik itu peristiwa gembira yang dirayakan maupun peristiwa yang sedih, selalu mendapat perhatian dari Southwest. Ada kerabat yang meninggal, ada perhatian. Ada pegawai yang sakit serius, pegawai punya bayi, ya, selalu mendapat perhatian. Apa yang ingin dikatakan oleh Southwest adalah kami menghargai Anda sebagai manusia penuh, bukan hanya antara jam 8 sampai jam 5 sore saja ketika mereka bekerja. A Storyteller's Tool. Seorang pilot dari Southwest bercerita tentang apa yang dia dengar 10 tahun sebelumnya. Ketika Kelleher mendengar bahwa anak laki-laki dari seorang pegawainya meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil. Pegawai itu tinggal di Baltimore, keluarganya ada di Dallas. Dan Kelleher memerintahkan sebuah pesawat yang berangkat untuk perawatan, sejatinya berangkat untuk sebuah perawatan rutin, dibelokkan, diminta untuk menjemput pegawai itu di Baltimore agar pegawai itu bisa berkumpul sesegera mungkin dengan keluarganya di Dallas. Dan cerita seperti ini membuat pilot tersebut bangga bekerja di perusahaan ini, kata pilot tersebut. Gaji setiap bulan biasanya cukup untuk membuat kebanyakan pegawai bekerja tepat waktu. Tetapi hanya purpose yang inspiring yang akan mendorong pegawai untuk melakukan langkah-langkah ekstra. Menurut Southwest CEO Gary Kelly, purpose sebuah perusahaan menjawab mengapa kita ada. Kelly menambahkan, kami ada untuk menghubungkan apa yang penting dalam kehidupan manusia melalui perjalanan udara yang bersahabat, yang dapat diandalkan, dan berbiaya rendah. We exist to connect people to what's important in their lives through friendly, reliable, and low-cost air travel. Storyteller's Tool. Hanya storytelling yang dapat menyatukan orang-orang yang passionate menuju tujuan bersama. Setiap minggu, Kelly memberikan pujian publik kepada para pegawai dengan menunjukkan layanan-layanan pelanggan yang hebat, baik itu melalui majalah, program penghargaan, award, dan sebagainya.
Internal video korporasi diisi dengan contoh-contoh cerita nyata, cerita-cerita pegawai cerita-cerita pegawai di dalam melayani pelanggan. Dan cerita-cerita ini membantu pegawai-pegawai yang lain untuk bisa memvisualisasikan seperti apa langkah-langkah dari merealisasikan purpose tadi. Ya, di dalam purpose tadi ada friendly, ada reliable, ada low cost. Contohnya untuk friendly. Di suatu video, Jessica adalah seorang pelanggan Southwest, bercerita di hari di mana dia bersama keluarga mengantar suaminya yang berangkat untuk penempatan selama 6 bulan di Kuwait. Kelly, agen customer service Southwest, melihat keluarga itu dan kemudian bertanya, mau masuk gate nggak? Tentu mereka bersemangat, jadi mereka diperbolehkan masuk ke gate. Dan itu artinya mereka mendapat tambahan 30 menit untuk bisa bersama dengan ayah yang akan berangkat dalam penugasan ke Kuwait untuk 6 bulan tadi. Dan tidak berhenti di situ, ada pegawai yang lain menanyakan, mau naik pesawat nggak? Wah, dia semakin semangat. Lalu anak-anak ini naik ke pesawat dan memberikan pelukan terakhir kepada ayahnya yang akan berangkat itu. Dan penumpang yang lain bertepuk tangan melihat pemandangan itu. Jadi itu adalah contoh betapa friendly-nya mereka. Lalu reliable, ya. Cerita tentang reliability di Southwest seringkali fokusnya pada perjalanan bisnis karena para business travelers ini yang sangat mengandalkan pada reliability. Dan dalam hal reliability ini, Southwest nilainya paling tinggi di antara menurut penilaian para business travelers. Di suatu video, seorang businesswoman berkata, mereka melakukan proses boarding paling cepat dan juga tas saya keluar cepat sekali. Artinya Southwest sangat efisien. Saya tahu persis jam berapa saya akan mendarat setiap minggu dan saya bisa menjadwalkan rapat saya karena saya tahu mereka akan on time. Itu unsur reliable-nya. Lalu untuk low cost, contoh videonya. Di dalam suatu video, Vicky, seorang penumpang yang akan segera menjadi nenek, menerima telepon dari putrinya yang sedang hamil. Dia didiagnosa dengan kondisi medikal yang serius. Vicky adalah seorang guru dan tidak memiliki uang yang banyak. Tetapi harga tiket yang murah dari Southwest memungkinkan dia untuk melakukan 5 perjalanan pulang pergi dari Orlando, Florida ke Birmingham, Alabama selama kehamilan sampai cucunya lahir. Jadi Vicky mengatakan, saya menyadari betapa peran signifikan Southwest dalam membantu saya mendampingi anak saya melalui proses kehamilan dan kelahirannya. Masih ada satu lagi cerita soal low cost yang akan saya tampilkan di sini. Jadi video yang lain menampilkan reaksi emosional seorang ibu ketika melihat anak perempuannya tiba-tiba muncul tanpa disangka-sangka di depan pintu rumahnya. Putrinya tidak cukup punya uang untuk pulang di liburan itu. Tetapi suatu malam dia menerima ding alert, ya. Jadi alert pemberitahuan harga khusus untuk waktu tertentu. Harga murah tersebut memungkinkan si anak perempuan untuk membeli tiket untuk keesokan harinya dan memberikan hadiah terindah bagi ibunya. Video-video ini bisa dilihat di YouTube, tetapi sebetulnya video-video ini ditujukan kepada para pegawai untuk menunjukkan kepada para pegawai Southwest bahwa pekerjaan mereka berarti bagi jutaan orang. Herb Kelleher mengatakan bahwa inti dari keberhasilan perusahaannya adalah yang paling sulit untuk ditiru oleh para pesaing. Mereka semua bisa membeli hal-hal yang fisik, ya. Hal yang tidak bisa dibeli adalah dedikasi, pengabdian, kesetiaan, dan perasaan bahwa Anda adalah bagian dari sebuah crusade, ya, sebuah perang salib, kata Kelleher.
Kelleher berkata, pegawai yang bermotivasi tinggi memperlakukan pelanggan dengan baik. Pelanggan yang puas, mereka akan terus kembali. Dan ini yang menyenangkan pemegang saham. Begitulah cara kerja mereka. The Storyteller's Secret. Pemimpin yang sukses membangun budaya yang hebat dengan kisah-kisah, dengan cerita-cerita yang membuat tujuan, purpose dari perusahaan menjadi hidup, menjadi bisa dihayati, menjadi motivasi. Kisah-kisah yang terus diceritakan membangkitkan motivasi dan perjuangan. Bagian yang kelima, bagian yang terakhir, storytellers who launch movement. Ini judulnya Millions of Women Lean In After One Woman Dares to Speak Out. 15 menit cukup untuk membangkitkan gerakan. Itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh Sheryl Sandberg, COO Facebook, untuk berbicara dengan topik Women in the Workplace. Sheryl melihat dengan begitu banyak kemampuan-kemampuan dan kemajuan dan potensi perempuan, masih terlalu sedikit perempuan yang ada dalam posisi kepemimpinan. Pada Desember 2010, pada acara TED Women Conference di Washington DC, Sheryl mengangkat isu itu. Pas sebelum dia mau naik ke panggung, Sheryl merasa dia sulit banget untuk fokus. Ya, lalu dia cerita kepada Pat, sahabatnya, bahwa dia terganggu kepada apa yang baru saja terjadi. Jadi putrinya yang berumur 3 tahun marah bahwa ibunya akan pergi. Jadi anaknya memeluk kaki ibunya dan bilang, "Mami, jangan pergi." Dan Pat menasihati Sheryl, "Ceritain aja di panggung nanti." Sheryl bilang, kamu bercanda kali. Masa saya mau cerita soal anak saya meluk kaki saya? Lalu Pat bilang bahwa kalau kamu ingin perempuan berjuang untuk mencapai posisi puncak, kamu juga harus jujur tentang tantangan yang harus dihadapi, kata Pat. Dan Sheryl mengikuti nasihat itu. Jadi di dalam videonya dia bilang, saya jelaskan di depan Anda bahwa pidato ini dibawakan dengan tanpa menghakimi. Saya tidak punya jawaban yang benar, malah saya pun juga tidak punya jawaban yang benar untuk diri saya sendiri. Saya meninggalkan San Francisco, di mana saya tinggal pada hari Senin. Saya akan terbang untuk menghadiri conference ini. Dan anak perempuan saya yang berumur 3 tahun, ketika saya antar ke preschool, dia memeluk kaki saya sambil menangis dan bilang, "Mami, jangan pergi." Dan ini berat. Saya sering merasa berdosa. Saya rasa semua perempuan pernah merasakan itu. Jadi saya tidak mengatakan bahwa bekerja adalah hal yang tepat bagi semua orang. Tetapi topik saya hari ini adalah apa pesan saya apabila Anda ingin bekerja. Pesan saya ada 3. 1, duduk di meja, bukan di pinggir. 2, buatlah partner Anda menjadi partner sejati. Dan 3, jangan meninggalkan pekerjaan terlalu awal. Don't leave before you leave. Ya, jadi kadang-kadang perempuan sudah jauh-jauh hari mikir mau punya anak, mau hamil, mau ini, dan belum sampai ke waktunya dia udah konsentrasinya, fokusnya sudah hilang duluan. Jadi dia bilang don't leave before you leave. Pidato Sheryl Sandberg ini menjadi viral. Popularitas topik ini dengan berbagai cerita tentang perempuan-perempuan yang terinspirasi diterima oleh Sheryl, dan ini yang membuat Sheryl kemudian memutuskan untuk membuat buku. Ya, bukunya dengan segera mencapai status bestseller dan menginspirasi gerakan dengan judul yang sama, Lean In. Storyteller's Tool. Meskipun Sheryl menyampaikan beberapa data penting di dalam pidatonya, dalam talknya, kisah pribadi mendominasi dengan 70% dari konten. Statistik tidak membangkitkan gerakan. Kisah-kisahnya yang membangkitkan gerakan. Pat Mitchell, teman Sheryl, berkomentar, mengapa buku Lean In begitu sukses adalah karena Sheryl sangat personal
di bukunya. Ya. Sheryl terbuka bahwa dia pun mengalami tantangan-tantangan yang sama dengan perempuan-perempuan yang lainnya. Sheryl mengatakan bahwa dengan terbuka dan jujur dalam cerita-ceritanya, dia mengajak para perempuan untuk juga terbuka dan jujur dengan cerita mereka dan bersama-sama mereka bisa mencapai kesetaraan. Dan pesan ini ditangkap oleh seorang perempuan muda di Facebook. Seorang yang luar biasa cerdas, tetapi dia sangat takut dan pemalu untuk bicara. Namanya Pooja Sankar. Pooja dibesarkan di keluarga tradisional, di kota tradisional di India. Meskipun demikian, ayahnya sangat mementingkan pendidikan. Pada tahun 1998, Sankar mendaftarkan dan diterima di Indian Institute of Technology. Jadi Indian Institute of Technology itu adalah salah satu sekolah yang paling kompetitif di dunia. Jadi tingkat penerimaannya hanya 1% saja ya, dari 100 orang yang mendaftar hanya 1 orang yang diterima dan dia adalah salah satunya. Di sana tantangan utama yang harus dihadapi adalah sifat pemalunya. Ya, dia tidak percaya diri untuk bertanya kepada sesama mahasiswa di sana yang hampir semuanya laki-laki dan juga kepada para asisten dan para dosennya. Setelah lulus pada usia 22 tahun, Sankar berangkat ke Amerika untuk melanjutkan kuliahnya dan mendapatkan 2 gelar master dari University of Maryland dan dari Stanford. Sebelum masuk ke Stanford, Sankar bekerja sebagai engineer di Facebook di Silicon Valley, di mana dia beruntung bisa menghadiri presentasi internal dari Sheryl Sandberg. Sankar ingat bahwa banyak perempuan mengangkat tangan, berdiri, dan menyampaikan bahwa mereka merasa tidak memiliki grup pendukung dan kadang-kadang merasa takut dan merasa khawatir untuk angkat tangan. Hal ini membuka mata Sankar bahwa ternyata bukan hanya perempuan dari India Utara saja yang merasa seperti itu, tetapi juga perempuan-perempuan dari universitas-universitas terhebat di Amerika pun sama seperti dia. Di Stanford, Sankar sering mendengar cerita tentang para entrepreneur dan apa yang membuat mereka memulai bisnisnya. Dan di antara semua cerita-cerita ini ada benang merahnya, ada kesamaannya, yaitu mereka mengerjakan problem di mana mereka mempunyai passion yang dalam. Dan bagi Sankar, passionnya adalah membantu mahasiswa pemalu untuk bisa terhubung dengan teman sekelasnya, dengan instruktur, dengan para dosen, sehingga pengalaman belajarnya menjadi lebih baik. Setelah lulus dari business school, Sankar memutuskan untuk mengkombinasikan pengalaman betapa kesulitan-kesulitan dia sebagai mahasiswa dengan keahliannya di bidang computer science. Dia membuat Piazza, sebuah online tool bagi para mahasiswa dan dosen. Piazza adalah kata dalam bahasa Itali yang artinya city square, tempat di mana orang berkumpul untuk berbagi pengetahuan dan ide. Para investor, dosen, mahasiswa, dan target audiens dari Piazza ini memberikan respons positif pada kisah personal untuk menghadapi sifat pemalu yang dikaitkan dengan misi Piazza. Cerita itu ada di website Piazza. Di situ Sankar bilang, "I started Piazza because I wish I had it," kata Sankar dalam video pengenalannya. Saat ini ratusan ribu mahasiswa dari ratusan kampus menggunakan Piazza, termasuk setengah dari mahasiswa S1 Stanford dan setengah dari mahasiswa S1 di MIT. Storyteller secretnya, para pemimpin tidak memindahkan gunung dengan segudang data. Mereka melakukannya dengan berbagi cerita dengan para audiensnya. Mereka memberikan bagian dari hatinya kepada audiensnya. Jadi kesimpulannya, saya akan bacakan apa yang ditulis oleh Angela
Ahrens ya, Apple Store Chief. Great brands and great businesses have to be great storytellers. We have to tell authentic, emotive, and compelling stories because we are building relationship with people. And every great relationship has to be built on trust. Sebuah hubungan yang sehat didasari oleh rasa saling percaya. Dan cerita membangun trust. Cerita juga menghubungkan orang dengan cara yang lebih dalam. Storytellers sangat mempengaruhi untuk bermimpi lebih besar. Akhir cerita seseorang adalah awal bagi yang lainnya. Nelson Mandela menginspirasi dunia dengan kata-kata dan langkah-langkahnya. Dan Nelson Mandela terinspirasi oleh Winston Churchill yang bukunya dilahap oleh Mandela. Begitulah seterusnya, saling mempengaruhi. Buku Storyteller's Secret menampilkan 50 storytellers yang inspiratif. Saya tadi menampilkan 5 saja. Di buku itu ada 50 ya. Dan ke-50-nya dilengkapi dengan Storyteller's Tool dan Storyteller's Secret. Saya sangat terinspirasi pada buku itu. Semoga Anda pun demikian. Di sini hanya ditampilkan 5 saja. Kalau Anda tertarik, Anda bisa membaca bukunya. Semoga bermanfaat dan sukses untuk Anda semua.